sorry ass DJ. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman beserta Ibu dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Sebelum melanjutkan presentasi pada sore kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nikadek Debbie Cynthia Aryani dengan NIM 190111086, Niputurian Paramita Anggreni NIM 190111091, Kadek Desi Selviani dengan NIM 190111095, dan Niluh Omi Widiantari 1901113. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas beberapa sub-sub materi mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Sub yang pertama yaitu mengenai komputasi pribadi dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peranti keras dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, peranti lunak. Yang keempat, komunikasi. Dan yang kelima adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan materi yang pertama mengenai komputasi pribadi dan jenis-jenisnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi yang pertama mengenai pengertian komputasi dan jenis-jenisnya. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah subjek dari computer science yang menganalisa apa yang bisa maupun yang tidak bisa dilakukan secara komputasi. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut sebagai komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro pada saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan, melainkan setiap komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Ada beberapa jenis komputer mikro atau komputasi pribadi. Yang pertama adalah telepon seluler dengan pesan video dan interaktif. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Yang ketiga, jaringan rumah. Yang keempat, keamanan komputasi rumah, di mana 3 aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro yang dipergunakan di rumah dan di tempat kerja. Misalnya, update sistem operasi, virus, dan spyware. Terdapat 2 jenis perbaharuan atau update yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Mengupdate sistem operasi sangat penting, artinya bagi keamanan dan juga efisiensi. Keamanan adalah kepentingan utama, namun efisiensi hendaknya tidak diabaikan. Hampir setiap hari terdapat satu jenis peranti baru yang dibuat atau diperbaiki. Aplikasi peranti lunak menambahkan fitur-fitur baru. Jika kita tidak mengupdate sistem operasi, maka tidak dapat menggunakan produk-produk atau fitur-fitur secara efisien. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Debbie Cynthia Aryani dengan NIM 190111086. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai peranti keras dan jenis-jenisnya. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas, penyimpanan, dan alat input dan output. Yang pertama, prosesor.
prosesor, yang disebut pula sebagai unit pemroses pusat atau sentral, adalah tempat di mana pemroses data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak AMD memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Kecepatan pada awalnya dinyatakan dalam megahertz, yang berarti jika siklus per detik ukuran word prosesor pertama disebut mesin, karena data sebesar 8 bit akan terbentuk ukuran dari suatu word. Bit adalah nilai tunggal yang terdiri atas 0 atau 1. Word adalah ukuran dari berupa banyak bit yang dapat digerakkan dengan siklus komputer. Ukuran word adalah hal yang penting karena ia menentukan berapa banyak karakter yang dapat dipindah dalam satu siklus prosesor. Yang kedua, memori. Pada dasarnya data disimpan di seluruh komputer dalam dua cara, memori dan penyimpanan. Memori yang disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan siklus komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Karakteristik ini mencerminkan fakta bahwa nilai bit akan dapat diubah secepat yang bisa dilakukan oleh siklus komputer. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya yaitu hard drive komputer mikro Anda. Di ruang penyimpanan yang dapat dilepas dari satu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Removable stroke biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash disk USB, CD, atau media jinjing lainnya. Kemudian alat-alat input. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output. Operasi bisnis membutuhkan sejumlah besar alat-alat input dan output, dan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara di mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Input yang diterima dari manusia sangat penting karena memberikan satu mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Sebagian besar data pada awalnya memiliki bentuk yang tidak dapat dibaca oleh mesin dan perlu dilakukan entry oleh manusia. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia. Pertama, lambat. Yang kedua, biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti data yang diterima dari mesin, data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Sepertinya data yang diterima dari mesin lebih baik daripada data yang diterima dari manusia, karena komputer akan memasukkan data dengan biaya yang lebih rendah. Ini benar, namun bukanlah alasan utama. Bisnis membutuhkan data akurat dalam jumlah yang besar untuk proses pengambilan keputusan. Alasan utama bagi data yang diperoleh dari mesin adalah kecepatan dan keakuratan proses penerimaan data. Biaya yang rendah hanya merupakan keuntungan tambahan. Kemudian selanjutnya alat-alat output. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer, yang terkadang disebut monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Gambar pada sebuah layar komputer sangat dipengaruhi oleh resolusi layar mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Resolusi layar komputer yang tinggi memungkinkan penggunaan cukup banyak icon. Secara praktis,
sehingga antarmuka pengguna berbentuk grafis atau graphical user interface telah menjadi antarmuka yang dominan. Printer memiliki keunggulan serupa dengan monitor. Perubahan-perubahan penting printer terjadi dalam bidang resolusi percetakan, kecepatan, dan warna. Saat ini printer umum menggunakan teknologi laser atau tinta. Printer laser pada intinya sama seperti mesin fotokopi, sedangkan printer tinta menyemprotkan tinta pada permukaan kertas. Hanya saja, printer tinta lebih kecil dan memiliki biaya yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir, multimedia. Evolusi pertama alat input dan output adalah menuju multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama, sebagai contoh informasi dalam bentuk teks, dalam diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh suatu gambar atau video. Penggunaan tidak hanya dapat mengetikkan perintah, mereka menggunakan alat penunjuk seperti mouse atau berbicara ke mikrofon untuk memilih icon, yang selanjutnya menyebabkan komputer beroperasi pada layar pesan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Kak Dede Selviani, NIM 190111095. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Terdapat dua jenis perangkat lunak, yaitu peranti lunak sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi untuk memproses data pengguna. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software, atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Ini mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna. Peranti lunak aplikasi dan peranti keras. Semua komputer memiliki sistem operasi, namun sistem-sistem tersebut bervariasi dalam sejumlah fungsi dasar dan dalam bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan. Peranti lunak aplikasi. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Dengan meningkatnya pengetahuan para pengguna komputer, maka meningkatnya pula jumlah aplikasi yang ditulis sendiri oleh para pengguna akhir. Aplikasi siap pakai atau kadang-kadang disebut peranti lunak off the shelf diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Dapat menggunakan peranti lunak yang telah dikembangkan oleh programmer-programmer yang berpengalaman tanpa harus memperkerjakan programmer sendiri atau belajar bagaimana cara membuat programmer. Pengguna hanya perlu menginstal perangkat lunak di peranti keras mereka dengan sedikit atau tanpa dimodifikasi agar menggunakannya. Peranti lunak ini biasanya memperkenalkan pengguna untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil, guna menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki. Lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting. Yang pertama, peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Di sini tidak harus menunggu programmer mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Kedua, peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak yang sederhana dan penggunaannya intuitif sering kali dikatakan mudah digunakan pengguna. Istilah ini mungkin dapat memiliki suatu konotasi negatif di mana secara tidak langsung dapat diartikan bahwa aplikasi ini telah dibuat dengan begitu sederhana sehingga semua orang dapat mempergunakannya. Sebenarnya user-friendly berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan sesama sehingga berbagai keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Baik, perkenalkan, nama saya Nila Umi Widiantari, NIM 1901113. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu tentang komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Jaringan yang pertama yaitu koneksi publik.
Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps atau sekitar 56.000 bit per detik. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi dan saluran berlangganan digital menjadi standar untuk mengirim data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps atau sekitar 32 juta bit per detik melalui saluran telepon standar. Baik yang kedua yaitu saluran pribadi atau private line. Saluran pribadi ini adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi yang disediakan oleh penyedia layanan umum. Dan yang ketiga ada jaringan pribadi maya atau virtual private network. Jaringan ini digunakan untuk mengimplementasikan VPN. Jadi, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan perantik lunak tunneling. Baik yang keempat ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization atau www.iso.org didirikan pada tahun 1945. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka. Dan yang kelima, ada protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. IBM menyadari keterbatasan komunikasi sebagai suatu masalah sehingga IBM dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Yang keenam ada paket data. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Dan yang ketujuh ada alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket data melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Bagian-bagian tersebut akan menunjukkan jaringan host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Baik, untuk materi yang kelima ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Jika komputer Anda memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan perlengkapan yang sama di komputer mereka. Contohnya yaitu Skype atau www.skype.com telah menyediakan peranti lunak gratis untuk komunikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyajian materi presentasi kami pada hari ini, kami mohon sarannya. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.